Sampurasun. Selamat datang di channel Alur Cerita Film BL8 Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga terus diberikan kesehatan. Di video kali ini, saya akan membahas film yang bercerita tentang dunia yang dihuni oleh monster-monster yang sangat mengerikan. Film ini berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu dan bergenre fantasi dan fiksi ilmiah. So, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada suatu malam yang penuh dengan badai, terlihat sebuah kapal yang berlayar mengarungi gurun pasir. Di dalam New World, sebuah kapal berlayar mengarungi gurun pasir. Mereka berlayar menuju sebuah tower yang sangat aneh dan mencurigakan. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul makhluk aneh yang mendekati mereka. Tanpa aba-aba, monster itu langsung menyerang kapal mereka. Monster itu bernama Diablos, monster yang selalu bersembunyi di balik tumpukan pasir. Serangan Diablos menyulitkan semua awak kapal tersebut, hingga akhirnya satu awak kapal tersebut terlempar dan terjatuh, dan akhirnya tertinggal oleh para rombongan. Sementara itu di bumi, pasukan pengamanan PBB melakukan misi untuk pencarian tim Bravo yang karek mulai mata kotok. Sementara itu di bumi, pasukan pengamanan PBB melakukan misi untuk pencarian tim Bravo yang hilang secara misterius. Pasukan itu dipimpin oleh kapten yang bernama Natalie. Ini rarainya. Sepanjang jalan mereka melewati batu-batu prasasti aneh yang berbaris di tepi jalan. Lalu mereka menemukan jejak terakhir pasukan tim Bravo yang hilang. Tiba-tiba motor kira beres aing teh. Lalu mereka menemukan jejak terakhir pasukan Bravo yang hilang. Tiba-tiba saja muncul badai yang sangat mengerikan. Lalu mereka memutuskan untuk putar balik. Dan ternyata badai itu sangatlah cepat, hingga akhirnya mereka tidak mampu untuk menghindarinya. Mereka pun masuk ke dalam sebuah badai. Badai itu sangatlah kuat. Petir-petir pun menyambar di sekitar mereka. Petir itu pun mengenai batu yang berbaris di tepi jalan itu. Dan tiba-tiba, pasukan itu seperti terjatuh pada sebuah jurang. Mobil mereka pun terbang dan meluncur masuk ke sebuah portal. Beberapa saat kemudian, mereka siuman. Dari jauh terlihat sebuah tower yang dilingkupi awan hitam dan petir. Beruntung, mobil mereka tidak mengalami kerusakan parah. Namun semua alat komunikasi mereka tiba-tiba tidak dapat berfungsi. Saat satu prajurit memeriksa, dia menemukan sesuatu yang sangat mengerewaskan. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah bangkai pasukan tim Bravo. Terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka semua hangus terbakar oleh sesuatu yang sangatlah panas, sampai-sampai pasir yang terbakar menjadi serpihan kaca. Mereka pun kebingungan apa yang sudah menyerang tim Bravo, karena tidak ada jejak musuh di sekitar mereka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu. Dari jauh terlihat seorang pria yang terdampar di awal film. Dia adalah The Hunter. Kita panggil saja si Ajo. Si Ajo ini sedang memperhatikan pasukan itu, lalu pasukan pun berhenti di sebuah tulang raksasa yang membuat mereka ngahulang. Dari jauh Ajo menembakkan panah ke arah pasukan itu untuk memberikan peringatan bahaya. Namun si Ajo malah ditembaki dan dikira akan menyerang. Lalu tiba-tiba muncul getaran yang sangat aneh. Dari jauh terlihat pasir bergerak ke arah mereka. Pasukan pun mencoba kabur sambil menembaki monster itu. Namun itu sia-sia, itu adalah Diablos. Diablos menyerang mereka dan membuat satu mobil mereka ngajungkel.
Pasukan itu pun menembaki Diablos, namun sayang Diablos sepertinya kebal akan peluru. Lalu satu prajurit mencoba untuk menembakkan rudal, namun Diablos keburu menyeruduk mereka hingga ngacreng. Di belakang, satu prajurit tertusuk tanduk Diablos. Saat malaikat maut akan mencabutnya, dia menyempatkan melemparkan granat ke arah Diablos. Dan Diablos pun sejenak melemah. Melihat kesempatan itu, para prajurit kabur menuju bebatuan di dekat mereka. Dari jauh, Ajo menembakkan bom panah ke arah Diablos. Beruntung, pasukan itu berhasil masuk ke sebuah gua dan berhasil lolos dari Diablos. Malam harinya, Natalie mencoba menenangkan anak buahnya. Lalu tiba-tiba, sesuatu menyerangnya. Itu adalah Nersilas atau laba-laba raksasa. Natalie pun tidak sadarkan diri dan detak jantungnya pun melemah. Lalu pasukan itu pun pergi meninggalkan Natalie untuk menghindari makhluk itu. Mereka pun dikepung puluhan Nersilas itu, satu persatu prajurit ditangkap oleh Nersilas tersebut. Beberapa saat kemudian, Natalie pun siuman. Dia berada di dalam jaring Nersilas. Dia pun mencoba untuk mengeluarkan diri. Setelah berhasil keluar, Natalie terkejut bahwa anak buahnya juga berada di situ, dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Natalie pun mencoba kabur sambil menahan rasa sakit yang membangkongkan. Natalie mencoba mengambil peralatan yang mungkin bisa ia gunakan. Lalu dia menyalakan flare untuk penerangan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia bertemu anak buahnya yang masih hidup. Natalie pun memapah prajurit yang kesakitan itu. Di depan mereka terlihat sebuah cahaya. Sedikit lagi mereka bisa keluar. Di belakang tiba-tiba muncul satu Nersilas yang mengejar. Dan anak buah Natalie pun membuka bajunya. Lalu muncul laba-laba kecil yang keluar dari dalam tubuhnya. Kotok, 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 kotok. Lalu muncul laba-laba kecil yang muncul dari dalam tubuhnya. Dia pun menyuruh Natalie untuk kabur dan biar dia yang menahannya. Lalu Natalie membakar laba-laba itu dan berlari keluar. Di luar, Natalie melihat Nersilas itu takut pada sinar matahari. Ia kemudian mengobati kakinya. Dia menaburkan bubuk mesiu lalu membakarnya. Setelah itu, dengan tertatih dia berjalan ke atas batu besar. Sampai di atas, dia melemparkan batu ke arah pasir. Dan benar saja, Diablos masih berada di situ. Karena setiap ada pergerakan, Diablos akan muncul dan menyerangnya. Dia kemudian berjalan dan menemukan kubangan air. Ternyata air itu baunya sangatlah busuk. Dia pun kembali berjalan. Dia menemukan tumpukan kapal yang rusak. Dia pun memasukinya. Dia kemudian mencari air, namun tidak apa-apa di sana. Tiba-tiba dari belakang, Ajo menguncinya. Kemudian Natalie dalam hati berkata, naon yo? Tanya orang teh tentara gitu. Natalie pun melawan dan pergelutan pun terjadi. Ajo di sini tertusuk di bagian dadanya, namun masih bisa bertahan. Lalu Ajo berhasil melumpuhkan Natalie dan membawanya. Pagi harinya, Ajo melihat tower yang selalu diselimuti badai. Dia juga melihat Diablos yang berkeliaran di gurun pasir. Saat kembali, dia diserang oleh Natalie dari belakang hingga pingsan. Saat Natalie akan minum, tiba-tiba Ajo menendang air itu dan membuat Natalie marah. Lalu Natalie melempar altar doa si Ajo. Lalu Ajo pun bangkit dan menyerang Natalie. Mereka kemudian bertarung sampai keluar tempat persembunyian. Mereka berguling-guling sampai si Ajo hampir masuk ke sarang Nersilas.
Merasa kasihan, Natalie kemudian menarik si Ajo keluar dan melepaskan ikatan tangannya. Natalie kemudian memberikan potongan sisa coklat miliknya setelah dimakan. Ajo pun sangatlah menyukainya. Mengetahui bahwa Natalie bukanlah ancaman, mereka pun berdamai. Ajo pun memberi Natalie sebotol minuman dan Natalie pun langsung meminumnya. Di sini Ajo memberitahu bahwa Natalie datang dari dalam badai. Untuk kembali, maka Natalie harus ke tower yang dilingkupi badai tersebut. Ajo pun mempunyai ide untuk membunuh Diablos agar mereka bisa melewati gurun itu. Mereka pun pergi menuju sarang Nersilas untuk mengambil sengat racun dari Nersilas agar nanti Diablos dapat dilumpuhkan. Saat menjelang malam, Natalie bernyanyi Bangbung Hidung untuk memancing Nersilas itu keluar. Alhasil, satu Nersilas pun keluar dan mengejarnya. Natalie pun berlari dan Nersilas itu terkena jebakan. Lalu si Ajo melompat dan memotong sengat Nersilas tersebut. Pagi harinya, Ajo mengambil racun yang didapat dari Nersilas itu, lalu diikat di panah miliknya. Dan mereka pun mempersiapkan alat jebakan. Natalie kemudian berlatih persenjataan yang ada di kapal itu. Natalie berlatih menggunakan dual blade bersama Ajo. Natalie terkejut karena dual blade tersebut mengeluarkan api saat disatukan. Dan misi pun dilakukan. Mereka melemparkan tong ke arah pasir. Diablos pun muncul, lalu mereka berlari menuju mobil tempur. Dari belakang, mereka dikejar Diablos. Lalu mereka sejenak berhenti dan Diablos pun ikut berhenti. Di sini Ajo berinisiatif untuk menjadi umpan. Dia berlari sambil dikejar Diablos. Dia pun terlempar, lalu Ajo langsung menembakkan anak panahnya dan berhasil mengenai mata Diablos. Dari jauh, Natalie menembaki Diablos namun tidak mempan. Sesaat kemudian, Diablos terlihat oleng lantaran dia habis abok dan begadang. Kemudian Natalie menembakkan rudal ke arah Diablos, namun percuma saja. Lalu Diablos menyeruduk mobil itu hingga Natalie terlempar. Tiba-tiba dari atas, Ajo menancapkan pedang di kepala Diablos. Akibatnya, Ajo terlempar hingga membentur dan pingsan. Lalu Natalie melompat ke atas dan menancapkan pedang itu lebih dalam, dan Diablos pun wafat. Natalie kemudian menghampiri Ajo yang tak sadarkan diri itu. Lalu Natalie mengambil kulit Diablos untuk menarik tubuh si Ajo. Pagi harinya, Ajo pun bangun dan tersadar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah oase yang sangat menakjubkan. Saat Natalie akan minum, tiba-tiba muncul monster yang menyerangnya. Beruntung si Ajo langsung menebas monster itu hingga modar. Kemudian mereka beristirahat sambil memakan daging monster yang barusan Ajo bunuh. Malam harinya, saat Natalie sedang tidur, terlihat di atas monster yang melintas. Tiba-tiba api berkobar besar. Itu adalah Rathalos. Tidak disangka, api itu membuat kawanan Abseros berlarian ke arah mereka.
Lalu mereka pun kabur dan menghindar. Tiba-tiba, satu orang dari atas menghantamkan Damblage dan berhasil menyingkirkan Abseros. Di tempat lain, Ajo berlari sampai ke ujung tebing, sampai akhirnya dia diselamatkan oleh teman satu kapalnya. Setelah kawanan Abseros itu pergi, Natalie kemudian berterima kasih, namun pria itu malah memukul Natalie hingga pingsan. Natalie kemudian terbangun di sebuah kapal. Beberapa orang di sana mencoba untuk mengganggunya, namun Ajo datang dan menyuruh orang-orang itu pergi. Natalie kemudian membobol ventilasi itu untuk keluar. Saat sedang berjalan, dia dikagetkan dengan seekor kucing yang sangat besar dan bisa memasak. Kucing itu bernama Federico. Ajo kemudian membawa Natalie ke hadapan Admiral dan kemudian melepaskannya. Admiral menjelaskan kenapa dia mengikatnya, karena dahulu sekali ada orang yang masuk melalui portal dan membuat kekacauan. Dan Admiral pun menjelaskan bahwa dia sedang melakukan misi menuju tower, karena tower itu bereaksi tidak seperti biasanya. Pagi harinya, mereka pergi untuk menjalankan misi menuju tower. Mereka melewati jalan dan lembah yang sangat terjal. Malam harinya mereka semua sampai di depan gerbang. Tower itu mengendalikan petir dan badai. Di depan tower itu terlihat sebuah portal yang tidak stabil. Kemudian Admiral mendeteksi kehadiran Rathalos di dekat mereka, dan mereka pun berpencar. Dan benar saja, Rathalos muncul. Dan Admiral pun muncul sebagai umpan. Kemudian yang lain muncul dan menyerang Rathalos. Di sini Natalie berhasil merobek sayapnya Rathalos dengan dual blade miliknya. Di tengah-tengah pertempuran, portal dua dunia terbuka. Saat Rathalos menyemburkan api, Natalie langsung melompat ke jurang dan dia pun masuk ke dalam portal. Natalie pun kembali ke bumi. Saat terbangun, dia langsung didekati dan dibawa oleh para tentara yang mencarinya. Dia pun diselamatkan dan dimasukkan ke dalam helikopter. Saat lepas landas, tiba-tiba muncul portal baru, dan itu adalah Rathalos. Rathalos kemudian menyerang heli yang di dalamnya terdapat Natalie. Heli itu pun terpaksa mendarat darurat dan pertempuran pun terjadi. Di sini Natalie pun berhasil selamat. Dia pun berlari dan melompat ke arah Rathalos. Natalie berhasil merobek sayap Rathalos lagi. Saat Rathalos membuka mulut, Natalie menembakkan bom ke arah mulutnya, dan bom itu pun meledak di dalam mulut Rathalos. Dan Rathalos pun tumbang. Namun tiba-tiba Rathalos kembali bangkit. Dari jauh Ajo menembakkan bom panah ke arah Rathalos. Akhirnya Rathalos pun modal. Ajo datang ke bumi untuk membantu Natalie. Dia juga mengajak Admiral masuk ke dalam portal. Admiral lalu menjelaskan dia tidak ingin monster dari dunianya mengamuk di bumi. Dan film pun tamat.